Shalom, Shalom. apa kabar hari ini saudara-saudara? Amin. Berarti Happy Thanksgiving kan? Iya tak? Buat masyarakat Sulawesi Utara. Jadi hari ini adalah hari pengucapan syukur. Berbicara tentang ucapan syukur, orang percaya itu memiliki, kalau boleh mau dibilang, itu sejuta alasan untuk bersyukur. Iya tak? Dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan, orang adalah orang-orang yang beruntung, yang sangat diberkati, yang betul-betul spesial, istimewa. Iya tak? Mungkin banyak orang di luar sana yang kalau maksudnya compare dengan topik kehidupan itu jauh lebih baik sebenarnya. Iya tak? Mungkin di luar sana ada banyak orang yang di kehidupan itu kalau mau dibilang maksudnya begini, bandingkan dengan orang mungkin memiliki talenta, karunia yang jauh lebih banyak dari yang orang miliki. Mungkin ada orang-orang yang begitu pintar, sangat jenius di luar sana. Tapi kalau Tuhan pilih kita, wow, itu anugerah, itu kasih karunia, itu ajaib, itu luar biasa. Itu satu alasan yang boleh bikin orang bersyukur tidak pernah berhenti. Tuhan, siapa kita kan? Ada begitu banyak orang yang spesial di luar sana, tapi Tuhan pilih kita untuk Tuhan panggil keluar dari gelap kepada terang Kristus yang ajaib. Dan maksudnya begini, untuk menikmati kebaikan demi kebaikan, untuk menikmati kemurahan yang lebih dari hidup itu. Wow. Firman Tuhan bilang begini, Yesus yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Itu ada di Efesus 4 ayat 10. Tapi di Ibrani 9 juga Alkitab bilang begini, ia telah melintasi segala langit. Iya toh? Yesus melakukan untuk siapa? Untuk orang. Orang percaya. Amin. Kan orang percaya. Orang ini orang percaya yang hidup di perjanjian yang baru. Seharusnya orang cara pandang itu agak berbeda. Jadi ketika orang ada di perjanjian yang baru, orang tidak melihat begini, bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu berhenti pada diri kita saja. No. Ketika Tuhan mengerjakan sesuatu yang spesial, yang sangat ajaib, yang sangat mulia di dalam kita, itu tujuan untuk apa? Untuk kita boleh mengerjakan seluruh kehendaknya. Amin. Amin. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau pakai Father Joe bahasa, jadi ketika saudara betul-betul memahami, mengerti, mengetahui dalam persekutuan dengan Tuhan, apa pekerjaan baik itu atau tujuan Tuhan dalam hidupmu, kata hiduplah di dalamnya. Buanglah seluruh hidupmu untuk mengerjakan hal itu. Jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Buang seluruh hidup kita dan kerjakan itu sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kita. Karena orang buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu coba menjelaskan sedikit bahwa seluruh pengorbanan Kristus itu maksudnya begini, mengikat kita ke dalam perjanjian dengan dirinya. Kitab Korintus bilang, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah, ia menjadi satu roh dengan Allah. Iya toh? Tapi sebenarnya ini terjadi dari pihaknya Tuhan. Tuhan yang menarik kita ke dalam perjanjian dengan dirinya. Ketika Tuhan menarik kita ke dalam perjanjian dengan dirinya, firman Tuhan bilang begini, Yesus itu untuk tubuh dan tubuh untuk Yesus. Artinya begini,
seluruh pengorbanan Kristus memang diuntukkan buat tubuh kita. Padahal nih tubuh ini cuma pakai di bumi. Iya tuh, dompet tubuh taruh pakai di mana? Di kekekalan ini sudah perlu. Iya tuh. Orang yang sesungguhnya kan orang manusia Allah. Iya tuh. Manusia roh, memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Cuma sementara nih tubuh ini. Di kekekalan nanti ketika orang bersama-sama dengan Tuhan, orang mengenakan tubuh kemuliaan. Karena itu Alkitab bilang, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, itu kan DP istilah tubuh tuh. Iya. Tuhan telah menyediakan sebuah kemah yang baru, tubuh yang baru buat orang. Nah, kalau Yesus memberi seluruh DP hidup untuk tubuh ini yang orang pakai di bumi ini, berarti ini tubuh ini kan Yesus untuk tubuh, tapi tubuh untuk Yesus. Berarti ini tubuh ini memang orang mesti persembahkan memang buat Yesus untuk mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Lantaran ada live, tegang kan semua kan. Kita lihat terlalu serius lebih bicara. Iya toh, seharusnya kan orang lebih rileks kan. Iya toh. Tapi betul toh, dompet tubuh ini memang untuk mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Amin. Iya toh. So itu garam Manado. Salah satu dompet tujuan kan apa? Orang keluar dan menjumpai orang-orang. Supaya apa? Supaya orang boleh bagi. Dua hal yang orang boleh bagi. Dua hal yang orang terima dari Yesus. Kan Yesus memberikan seluruh DP hidup untuk orang toh. Dua hal yang orang terima apa itu? Firman Tuhan bilang begini. Hukum Taurat itu datang dari Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Jadi yang orang terima kan kasih karunia dan kebenaran. Karena itu Alkitab bilang orang ini ditentukan oleh Tuhan untuk apa? Menjadi penyelenggara kasih karunia Tuhan. Baru yang kedua, menjadi pemberita Injil. Amin. Penyelenggara kasih karunia berarti begini. Seluruh dompet hidup itu menunjukkan itu betapa baiknya Tuhan dan betapa adilnya Tuhan. Oh iya. Amin. Di luar sana kan ada banyak orang yang merasakan ketidakadilan, diperlakukan tidak adil oleh dunia ini. Ada orang mau lahir kemari, tidak pernah tahu siapa DP papa. Memang ada orang yang mau begitu? Nah ada. Dan orang-orang seperti itu bertumbuh pasti dengan sebuah mindset bahwa begini, Tuhan tidak adil dalam dompet hidup. Siapa yang mesti tunjukkan keadilan Tuhan? Orang percaya. Amin. Iya dong. Roma 8 ayat 19 bilang begini. Sebab seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bayangkan kalau hidup ditaklukkan kepada kesia-siaan. Apapun yang terbaik yang orang miliki itu berakhir kepada sebuah kata sia-sia. Coba bayangkan. Iya toh, udah sekolah tinggi-tinggi, tapi semua cuma jadi sia-sia. Iya toh. 5 tahun lebih bertunangan, pada akhirnya semua sia-sia. Aduh, jangan Kang, jangan toh. Anak Tuhan kalau bertunangan di revisi menikah toh. Amin. Iya toh. Iya. Duh. Apa lagi? Iya toh. Udah kerja baik-baik, pada akhirnya sudah jadi direktur, tapi semua cuma sia-sia. Habiskan waktu terlalu banyak untuk pekerjaan, lupa didik anak, lupa ajar anak, lupa sayang anak sungguh-sungguh. Pada akhirnya manusia begini, menjadi orang-orang kan kutukan salah satu apa? Mereka akan memiliki anak tapi tidak menikmatinya. Bayangkan, ada anak mereka orangnya nikmati dompet anak. Itu cuma jadi apa? Seperti maksudnya begini, duri dalam daging. My goodness, anak pun jadi sama dengan duri dalam daging. Kakek itu papa tuh yang sudah mau pulang rumah lantaran apa? Aduh, tiap kali pulang rumah sama dengan apa? Sama dengan neraka di rumah. Hey, jangan mau segala sesuatu mengarah kepada kesia-siaan. Oh iya, karena itu firman Tuhan kan bilang toh, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, supaya seluruh makhluk tidak dibawa pada kesia-siaan. Saudara dan saya, firman Tuhan bilang maksudnya begini,
adalah bau keharuman Kristus yang dapat dicium oleh semua orang. Iya toh? Torah adalah surat terbuka yang ketika orang baca, orang membacanya tentang Yesus. Iya toh? Seharusnya maksudnya begini, Tompe hidup memang tidak berbicara tentang torang lagi. Jadi kalau memang betul-betul torang mesti selesai dengan tompe hidup ini, selesai dengan tompe pergumulan hidup ini, itu memang harus segera dikerjakan. Waktu so singkat, waktunya lama lagi. Saudara-saudara, yang disalibkan di atas kayu salib bukan cuma Yesus toh seharusnya. Ketika orang terima Yesus, percaya dia sungguh-sungguh, seharusnya tompe tubuh juga disalibkan bersama-sama dengan Kristus, supaya tubuh dosa itu hilang kuasanya. Iya. Supaya Galatia 2 ayat 20 tergenapi. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Supaya kalau orang bersentuhan dengan orang hidup, yang terasa itu Yesus yang tinggal di dalam kita, bukan diri kita lagi. Iya toh? Betul enggak? Jangan anak Tuhan kepahitan, kecewa, terluka, ternoda, aduh susah muater ada di situ. Kok setelah minta penghiburan, minta nasihat ke orang yang belum percaya. My goodness, ini upside down, tapi salah. Gitu. Kan memang orang berjalan dengan roh atau spirit yang berbeda dari dunia ini. Seharusnya dunia tidak mendikte anak-anak Tuhan. Amin. Sebagaimana dunia tidak mengancam kehidupan anak-anak Tuhan, orang ada di dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tapi orang tidak merasa terancam. Karena apa? Karena jangan lupa sahabat orang, identitas itu kan penting. Amin. Orang manusia Allah, orang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Orang firman Tuhan bilang kalau DP esensi atau yang maksudnya sesungguhnya manusia itu kan DP roh, memiliki jiwa. Firman Tuhan bilang sekarang bukan tompe roh lagi, tapi roh Kristus yang berdiam di dalam kita. Karena itu pertama kali orang bertobat yang sempurna itu DP roh. Nak main-main. Cuma karena dibungkus dengan maksudnya begini, tubuh ini terasa rupa tidak berdaya. Cuma untuk menggenapi apa yang Alkitab bilang, bahwa maksudnya begini, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa yang demikian besar, itu maksudnya begini, ada dalam bejana tanah liat yang mudah sekali hancur atau mudah retak. Memang betul, kalau packing, orang ini mesti tulis akan fragile, iya toh? Mudah pecah. Tapi yang tersimpan di dalam kita, minta ampun. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ternyata tinggal di dalam kita. Kadang-kadang orang aja yang tidak sadar, karena orang tidak bangun kesadaran akan Tuhan setiap waktu dan setiap hari. Sampai kadang-kadang orang lupa siapa orang. Ketika diperhadapkan dengan maksudnya kesulitan atau masalah, orang bicara pandang, akhirnya orang melihat seperti orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, bicara pandang. Iya toh, yang lemah, yang putus asa, yang mudah sekali menyerah, yang seakan-akan tidak punya pengharapan lagi. Firman Tuhan bilang begini, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya tak? Amin. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu pertama. Itu dulu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau orang tidak punya pengharapan, berarti sebenarnya dia sementara berjalan di dalam dunia orang mati. Selesai DP hidup kalau tidak punya pengharapan. Yang menandakan bahwa seseorang betul-betul hidup karena dia punya pengharapan. Amin. Cuma semua orang, percaya atau tidak, punya pengharapan. Iya tak? Orang percaya atau tidak punya pengharapan. Yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya, pengharapan orang percaya itu DP dasar itu iman. Dan firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari mana? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi pengharapan orang percaya
Tidak sama dengan pengharapan orang yang tidak percaya. Jangan mau ditaruh atau ditanam di dalam pikiran pengharapan yang tidak bersumber dari firman. Jangan mau. Orang kadang-kadang bangga memiliki pengharapan yang liar. Liar kok orang bangga. Hei, pengharapan orang percaya harus sesuai, harus betul-betul bersumber dari kebenaran. Kalau itu bersumber dari kebenaran, dengar baik-baik, kalau bersumber dari kebenaran, firman Tuhan bilang begini, orang pengharapan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Karena apa? Tuhan yang akan memenuhi semua. Dia rela lintasi semua langit. Dia turun di dunia orang mati. Dia bangkit naik ke surga. Firman Tuhan bilang apa? Cuma untuk memenuhkan segala sesuatu. Cuma kok pas mendengar kata memenuhkan segala sesuatu, yang muncul langsung rupiah. Aduh, berat nih kalau begitu tuh. Hei, rupiah itu kecil. Tuhan pasti kasih buat orang, gak usah takut. Iya tuh. Tuhan gak akan pernah biarkan DP anak-anak. Itu maksudnya begini. Jadi orang-orang yang mau minta-minta. Iya tuh. Jadi DP anak cucunya mau minta-minta. Hei, ada banyak hal yang jauh lebih besar dari sekedar kekayaan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Ketika Dia penuhkan segala sesuatu, Dia memberikan seluruh kehidupan ilahi itu tinggal di dalam kita. So itu nyak terbayangkan yang tinggal di dalam kita. Kan Kristus berdiam di dalam kita. Kolose 1 kan ayat 27. Christ in you the hope of glory. Kristus yang tinggal di dalam kita, Dia pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan yang tiada taranya. Itu berdiam di dalam saudara dan saya. So itu ketika kitab Yesaya bilang begini, engkau berharga di mataku. Ini Bapa yang bilang, mulia dan sangat dikasihi. Ayat itu pertama kali itu memang ditujukan kepada Yesus. Tapi ketika Yesus tinggal di dalam kita, ayat itu sekarang ditujukan kepada kita. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini sangat mengasihi engkau. Jadi jangan sampai ada anak Tuhan yang begini, masih cari segala sesuatu di luar sana cuma untuk memenuhkan DP rasa keberhargaan. Orang-orang yang so penuh, iya toh. Orang-orang yang so penuh, orang tidak butuh yang dari luar karena yang di dalam so penuh. Masih ingat kata Tete Lestai? Iya toh, sudah selesai yang Yesus bilang, sudah genap. Itu kan kalau DP bahasa Yunani, sesuatu yang telah sempurna, ditambahi rusak, dikurangi rusak. Ketika Yesus anugerahkan seluruh DP hidup di dalam kita, kita nggak perlu tambahkan yang dari luar. Nah, so sempurna di dalam kita. Karena itu, ketika kita menerima kehidupan Kristus, sebenarnya kita ada di posisi yang seperti ini. Bapa, ini aku, utuslah aku. Kalau orangnya selesai dan tompe diri, orang tidak akan memberi diri untuk diutus oleh Tuhan. Nah, hari Jumat kita bicara di sebuah komunitas yang Tuhan taruh begini. Ada 3 hal yang sangat penting yang orang percaya mesti kerjakan sebenarnya. Yang pertama, orang mesti taat. Iya, orang harus taat. Taat itu berarti dengaran. Kenapa mesti taat? Iya tuh. Orang tidak latih dengaran. Kan firman aja orang mesti dengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau nggak ada latih, nggak ada cara mendengar. Orang jadi anak Tuhan yang bermasalah. Tapi mendengar bukan cuma sampai di menerima, tapi mendengar yang sampai di melakukan. Iya toh? Orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu karang, DP beda cuma di apa? Dua-dua mendengar.
Tapi satu melakukan, satu tidak melakukan. Tidak lengkap. Berarti orang jadi orang percaya yang tanpa iman kalau orang tidak melakukan. Karena ternyata kalau orang baca betul-betul kitab Ibrani 11, iman memungkinkan kita betul-betul menjadi manusia Allah. Kata manusia Allah menunjukkan bahwa begini, orang berbeda dari manusia-manusia yang tidak mengenal Yesus. Beda dong. Abraham waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia tidak tahu tanah perjanjian itu di mana. Dia tidak tahu rintangan, halangan, tantangan, hambatan apa yang akan dia alami di perjalanan. Tapi dia tetap melangkah. Karena apa? Karena iman. Karena itu dia disebut Bapak orang beriman memang. Iya toh. Karena iman. Firman Tuhan bilang karena iman. Waktu Nuh Tuhan suruh bangun bahtera, semua orang yang ada, karena belum banyak, hampir satu dunia stokang kalau mau bilang, iya, itu mengejek Nuh. Karena apa? Belum pernah turun hujan, Alkitab bilang. Tapi Nuh dengan penuh ketaatan dia bangun bahtera. Ini my goodness, bangun bahtera di atas gunung. Hujan belum pernah turun. Dia pernah cari lembah yang paling dalam. Dia bangun di atas gunung. Tapi Nuh tetap taat. Taat itu begini. Taat itu sebuah tindakan yang orang kerjakan, baik orang paham atau tidak paham apa yang diperintahkan. Oh iya, ada orang kan suka sekali begini. Taat pada saat dia paham. Mesti mengerti dulu. Iya toh? Setelah dia so mengerti, dia bilang begini. Kan Tuhan so saya buka jelas. Suruh misalnya ke sebuah tempat, daerah konflik. Serta dia so mengerti, dia mau pergi di daerah konflik, dia bilang begini. Tuhan, panggil kita, berutus coba Yos. Iya toh? Dia so mengerti, dia bertantangan. Hei, nah, iman membuat kita maksudnya begini, memiliki sebuah keberanian. Alkitab bilang begini, kan Pak orang dijanjikan apa? Waktu Petrus tanya Pak Tuhan, kok apa yang orang mau dapat? So saya tinggal istri, so saya tinggal ayah dan ibu, so berkorban ikut Tuhan. Apa yang orang mau dapat di bumi ini? Tuhan bilang, nggak usah takut. Di bumi ini pun kamu akan menerima 100 kali lipat. Di bumi ini pun. Tapi coba baca baik-baik kitab Ibrani apa dia bilang. Kitab Ibrani bilang begini. Ada orang-orang yang menerima Yesus, yang mengasihi Yesus, yang menganggap bahwa begini, upah di bumi ini tidak layak untuk orang terima. So itu orang yang mau terima. Orang menanti upah yang memang betul-betul di surga dalam kekekalan. My goodness. Ada orang-orang yang nak menganggap bahwa ini tubuh ini berharga. Nah, Yesus yang berharga, bukan ini tubuh ini. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Mari garam, iya toh. Orang kan sementara dibawa oleh Tuhan untuk betul-betul maksudnya begini, bergaul dengan Roh Kudus. Tapi dengan tujuan apa? Supaya kita siap untuk diutus. Iya toh. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Pertama penyelenggara kasih karunia, kedua pemberita Injil. Kemanapun, dimanapun orang pergi, siapapun yang orang jumpai, minta Roh Kudus taruh perkataannya. Iya toh, supaya orang boleh beritakan Injil. Kalau mana masih takut mau buka ngape mulut, saya tunjuk ngape hidup yang dipenuhi Injil itu. Sayangi orang, ampuni orang, perhatikan orang, ulurkan tangan, bantu orang. Iya. Tapi mesti minta keberanian, kita mesti buka itu mulut. Iya mulut Pak, buka Jo. Iya toh, buka Jo. Biar abis itu langsung berdiri, cabut. Yang penting buka tuh mulut. Yesus harus diberitakan. Orang kok mesti lihat dengan mata penuh belas kasihan waktu orang layani orang. Betapa malangnya kalau kehidupan orang tak berjumpa dengan Yesus. Betapa malangnya. Sangat disayangkan. Padahal Yesus menganugerahkan DP hidup untuk semua orang. Tuhan kan tak pilih-pilih sebenarnya. Iya toh.
Semua orang yang mau menerima dia, Yesus anugerahkan seluruh hidupnya. Dia ampuni, dia benarkan, dia layakkan, dia sayangi. Wow. Injili. Cuma jangan sampai cuma diinjili kan. Iya toh? Karena ternyata ada satu panggilan yang kurang diperhatikan toh. Yang muncul waktu Paulus bilang begini, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Waktu Paulus mempertunangkan jemaat yang dia layani kepada Kristus, atau orang bahasa sekarang kok mak comblang kan. Saudara tahu, Paulus mempersiapkan. Kata mempersiapkan, perhatikan. Dia persiapkan itu jemaat yang dia pertunangkan kepada Kristus. Karena jemaat yang tidak dewasa tidak layak jadi mempelai. No. Tahu nggak kitab Roma bilang apa? Kitab Galatia juga bilang. Kitab Galatia bilang begini. Kalau orang merdeka, orang yang percaya Yesus, yang cinta Tuhan tapi belum dewasa, Alkitab bilang begini, sesungguhnya ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Dengar baik-baik. Orang yang percaya Yesus tapi belum dewasa, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, meskipun ia adalah pemilik atas segalanya. Dia pewaris kasih karunia, tapi karena dia belum dewasa, dia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Dia tidak bisa dipercayakan sesuatu. Tolong, masa anak-anak nggak mempercayakan bawa motor? Udah, iya toh, nggak bisa. Apalagi bawa helikopter atau pesawat. Nggak bisa. Perlu dipersiapkan. Cara satu-satunya mempersiapkan hanya dengan jalan apa? Memuridkan. Cuma dengan jalan itu. Cuma terbanyak gereja menerjemahkan memuridkan itu pakai apa? Pemuridan sistem kelas. Tahu enggak? Pemuridan sistem kelas itu ditiru dari bangsa Yunani. Bangsa Yahudi, Tuhan maksudnya menunjukkan pemuridan dengan jalan apa? Matetes, mentoring atau apa? Magang, hidup bersama-sama. Berarti pemuridan dalam apa? Kebersamaan. Pemuridan melalui sharing of life, bagi kehidupan. Kalau kelas orang lebih suka, karena apa? Kelas lebih sederhana, tanggung jawabnya tidak besar, cuma transfer pengetahuan. Sedangkan sharing of life, keteladanan. Tahu nggak orang percaya itu semua pada pundak itu ada sebuah apa? Sebuah tugas atau sebuah mandat ilahi untuk apa? Saudara dan saya harus menjadi teladan. Kata marturios atau saksi kan menunjukkan bahwa orang harus jadi teladan. Tapi dari kata marturios itu juga maksudnya begini, muncul kata atau kata marturios berasal dari kata martir. Berarti ketika saudara menunjukkan keteladanan, saudara menganggap bahwa hidupmu itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah hidup orang yang orang muridkan. Orang rela impartasi seperti Yesus berikan seluruh hidupnya. Orang berikan seluruh hidup untuk orang-orang yang orang bapai, orang muridkan, orang mentoring. Amin. 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 Semua tahun panjang kan? Seberapa lama tadi kan? Baru seberapa lama? baru 25 menit. Oh, baru 25 menit. Aduh, kita berharap 1 jam. Iya, mari bangkitkan kesadaran ini. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Amin. Jangan sampai orang di luar sana bilang, nih garam ini nggak baca Alkitab. Padahal dari tadi firman terus, Kang. Orang baca dulu Alkitab. Amin. Iya toh. Orang baca Alkitab. Sebenarnya bagus kalau orang baca semua di Roma 8 di rumah. Amin. Cuma orang baca dulu ini keyakinan iman.
Ini apa judul gua cuma Lembaga Alkitab Indonesia toh yang kasih perikop. Tapi cukup menggambarkan Kang. Iya. Dok, kita bicara mesti hati-hati sedikit. Iya toh. Ada STH di sini. Hah? Oh, happy anniversary sayang. Ini anniversary kita renta pe istri. Love of my life. Iya toh. Kita pe kekasih dari sejak masa muda. Iya, dari sejak masa muda. Iya. Ibu dari anak-anak. Baru terakhir maksudnya begini. Teman pewaris kasih karunia. Amin. Oke. Ibu Gamso jempol. Oh sejempol. Terang baca ya firman Tuhan. Sebab itu. Ini kok tuh kata sebab itu menunjukkan penjelasan di atas. So, itu kita bilang baca nih Roma 8 semua ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hei, amin. Iya toh, luar biasa Tuhan bebaik pada orang Kang. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tuhan kok mau bilang begini, Pak orang, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Kalau orang Nado bilang sopernale, iya toh. Memang DP alami secara supranatural kehidupan orang percaya. Memang ada di dalam apa? Pengorbanan dan penderitaan. Jangan anggap terlalu hebat gua. Iya toh. Paulus bilang apa? Jika aku memberitakan Injil, tidak ada alasan bagiku untuk bermegah. Aduh, mau bermegah apa gua? Itu memang anugerah. Amin. Ya. Mau duk-duk tuh perasaan waktu duduk dengan orang memberitakan Injil. Kadang-kadang orang kan berkecamuk ini langsung mendapat tumbuh, dapat tampelan atau dong ludah. Biasa Joko. Iya toh. Iya biasa Joko. Amin. Tetapi dengar baik-baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Beri kemuliaan dulu, Dok. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau bangun tengah malam, kau ngerasa kincing, kau tuh WC di luar rumah, nggak usah takut. Loh, so lengkap ini dia bilang. Iyo toh, iyo. Baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, yang ada di bawah, yang ada di atas, so semua so lengkap. Nyada ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam kita. Nggak ada keceng kalau cuma roh di dunia ini. Firman Tuhan bilang apa? Roh yang ada di dalam kamu
lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Masih ingat Martin Luther tuh, waktu dia bangun, kok ada Lucifer. Ini Lucifer, my goodness. Dia bangun ada Lucifer. Dia bilang apa? Oh, nggak nanya penting. Dia tidur ulang. Orang cuma Lucifer pe. Anak buah yang suka berapa? Dia bangun. Orang kok kadang-kadang begini. Orang bangun belum tentu ada, cuma karena bulu-bulu nyawa berdiri. Orang langsung pentahiran. Ika sana, ika sini. Soalnya istirahat. Tidur Jo, apa-apa. Siapa yang menggugat orang pilihan Allah? Amin. Iya toh. Apa? Tidak. Mana ada yang akan menggugat kita? Memang ketika manusia yang pertama berbuat dosa, bumi berada di bawah kuasa si jahat, tahu kata firman. Tapi ketika Kristus mati, firman Tuhan bilang begini, penguasa bumi ini dihakimi. Amin. Tuhan menyerahkan secara hukum pemerintahan atas bumi ini kembali kepada kita, anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik, perhatikan. Secara hukum yang menjadikan itu betul-betul kembali kepada kita secara kenyataan atau de facto, itu tindakan kita. Amin. Orang mesti bertindak. Iya toh, orang mesti bertindak. Jangan cuma intimidasi sadiki. Orang lupa sahabat orang di dalam Tuhan. Jangan. Amin. Atau cuma godaan kekayaan sadiki. Lupa semua Tuhan bebaik. Lupa. Atau for om-om, dok, cuma yang begini. Apakah rock mini? Dok, lupa semua. Jangan. Ada teman pewaris kasih karunia. Iya toh? Itu no. Mari. Orang yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau orang agak pinter-pinter sedikit membaca keadaan yang terjadi di seluruh dunia, keadaan yang terjadi di bangsa Israel, keadaan yang terjadi yang paling utama kepada gereja Tuhan, maka orang mesti begini. Orang pe antena seharusnya soma nyala. Kenapa? Karena mesti begini. Orang hidup di akhir dari akhir zaman. Ini hitungan detik. Tuhan tidak lama lagi datang. Iya toh? Kalau mau ikut kitab Tesalonika, maka begini. Dia bilang kalau mungkin jadi tanda terakhir maksudnya begini. Bait suci di Yerusalem itu mesti berdiri toh. Iya. Cuma kan sekarang Yerusalem itu sudah menjadi ibu kota dari Israel. Sekian tahun itu tidak terjadi. Sekarang sudah terjadi. Iya toh. Berarti tompe waktu memang so singkat. Soalnya lama tompe waktu. Iya. Menuju kepada waktu yang tidak lama. Seharusnya ada dua hal yang orang pikiran perasaan dikuasai oleh dua hal ini. Yang pertama, orang so diliputi sukacita yang sangat besar. Karena sebenarnya kan orang-orang yang rindu pulang, orang kan homesick. Tuhan so mencintai orang pertama-tama. Bahkan Alkitab bilang masih begini. Dari waktu orang masih berdosa, tuh cinta itu, masih ingat yang kitab Pemazmur bilang, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Orang pecinta akan Tuhan menghanguskan orang. Orang rindu pulang sebenarnya. Cuma karena tompe tugas, karena ada mandat ilahi. Masih ingat waktu Tuhan bilang kitab Yohanes, iya toh? Ini ada Kak Oktav dengan Kak Yosi yang ada bahas baik-baik itu kitab Yohanes yang sampai kita salah jelaskan. Iya toh? Di kitab Yohanes kan dibilang begini, orang-orang yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu mesti
mesti tetap. Firman Tuhan bilang, kata ditetapkan itu kata kerajaan, kata. Ya. Iya toh. Itu orang menerima sebuah mandat, atau ada yang bilang mandatori. Itu betul-betul diberikan kekuasaan legalitas penuh oleh kerajaan surga. Iya toh. Untuk orang pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, karena orang punya tugas, sekalipun orang rindu sekali pulang, karena orang telah ditetapkan, ada mandat dari Tuhan, orang mau pulang sebelum tompe tugas itu selesai. Dan orang juga mau berfoya-foya. Kenapa? Karena ini waktu so singkat sekali. Teman-teman, jangan terlalu buang banyak waktu. Karena firman Tuhan bilang begini, hari semakin jauh, malam sebentar lagi siang. Tugasnya kelar, kalian mesti pulang. Jangan, ada banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari serius. Orang ini sebenarnya ada arti, tapi ketika Tuhan berikan DP hidup, yang tinggal di dalam orang itu sangat berarti. Jangan sampai pulang kepada Bapa, ini kehidupan yang tinggal di dalam kita tidak termanifestasi keluar untuk menyelesaikan seluruh kehendaknya. Jangan sampai kekayaan Kristus yang tinggal di dalam kita tidak terpakai sepenuhnya untuk maksud dan tujuan Tuhan di bumi ini. Jangan sampai. Orang kaya sekali orang ini. Karena apa? Efesus 1 ayat 3 bilang, seluruh harta rohani yang ada di dalam surga itu telah dianugerahkan di dalam kita. Yes, amin. Itu mesti keluar. Harus memberkati semua orang yang kita jumpai. Harus menunjukkan kebaikan, kasih karunia, kasih sayang Tuhan kepada dunia yang terhilang. Kalau itu semua telah keluar, orangnya ada utang untuk orang tua. Orang finishing well, semuanya sudah selesai. Amin. Terakhir, kitab Filipi bilang apa? Allah lah yang mengerjakan, iya tak? Di dalam kita. Baik kemauan, semua dimulai dari kemauan. Orang tidak ada alasan bermegang. Dari yang paling dasar pun kemauan, Tuhan yang kerjakan ternyata. Maupun pekerjaan, itu Allah kerjakan menurut kerelaannya. Kalau Allah yang mengerjakan, jangan ada excuse, jangan ada alasan. Jangan ada alasan. Ada satu lagu yang bilang begini, Jeffrey Chandra di lagu kan, dia bilang begini, aku tidak akan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Mengeluh cuma sebagai sebuah bentuk yang orang tunjukkan kepada Tuhan, yang menyatakan bahwa Tuhan kurang sanggup untuk memperhatikan kita atau memelihara kita. Jangan. Apa? Tuhan tidak ada utang apa-apa kepada kita. Semua yang terbaik yang bisa Dia berikan telah diberikannya kepada kita. Kan memang yang turun ke bumi kan cuma Yesus. Iya, dari zaman perjanjian lama. Yang ahli-ahli teologi bilang apa? Teofani itu. Betul enggak? So, itu Yesus yang diberikan kepada kita. Kalau Bapa pun turun ke bumi, mungkin yang Bapa diberikan kepada kita seluruh, Bapa berikan seluruh hidup. Tetapi kan di dalam Yesus, Yesus bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Berarti seluruh kehidupan ilahi memang dianugerahkan kepada kita. Tuhan tidak punya utang. Karena itu apa? Jangan berhutang. Orang kan orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Jangan. Orang mesti lunasi itu dengan apa? Available. Tersedia bagi Tuhan untuk mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Di hari pengucapan syukur bagi masyarakat Sulawesi Utara, kami menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Betapa Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik kepada kami.
Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah yang tidak dapat diuraikan atau dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan telah menganugerahkan segala hal yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan seluruh hidupmu telah kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami dapat mengatakan sebuah kalimat, maka kami ingin mengatakan Tuhan, Kristus saja cukup bagi kami. Apa yang Tuhan berikan telah memenuhkan semua hal yang kosong, yang kurang di dalam kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengembalikan kemuliaan, pujian, hormat, dan pengagungan kami kepada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa yang kekal, yang ajaib dan luar biasa. Kepada Roh Kudus yang telah menemani kami, yang telah menyertai kami, bahkan yang akan terus menyertai kami sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biar itu tertanam, biar itu tinggal di hati kami. Roh Kudus bekerja supaya itu menghasilkan buah dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada worship leader, Bapak Pendeta Nando, silakan. Ingat kasih-Mu, ingat kebaikan-Mu, ingat kasih, sebab kasih-Mu, ingat kasih. Haleluya. Orang semua diberkati, amin. Thank you Pak. Diberkati sekali. Orang mau sama-sama beri persembahan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih kasih-Nya, ingat kebaikan. Terima kasih dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab
Terima kasih buat besarnya cintamu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir bagi kami. Kami sungguh menikmati Engkau. Terima kasih. Kami diberkati siang ini dengan kebenaran-Mu. Kami memuji menyembah Engkau. Engkau yang memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kami pakai untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, uluran tangan-Mu Tuhan. Yang kami imani bahwa persembahan kami adalah hidup kami kepada Engkau. So thank you Jesus, makasih Tuhan. Engkau saja ditinggikan, Engkau saja dimuliakan. Berkati Pak Gembala yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Kami sungguh menikmati firman-Mu Tuhan. Terlebih kami menikmati kehidupan Kristus di dalam pribadinya Tuhan, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi kami jemaat, bahkan rekan-rekan sekerja dalam pelayanan ini Tuhan. Hidup-Mu Kristus luar biasa di dalam hamba-Mu Tuhan. Bahkan kami semua yang mengikuti teladan Engkau Yesus. Ditinggikanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai kan? Ada Kak Oktav mau sampaikan sesuatu, silakan. Shalom teman-teman, kakak-kakak semua. Siap, silakan Kak Oktav. Sekarang saya mulai fellowship hari ini. Mari sama-sama berdoa. Kami